Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita Sama Gue barengan sama gue Ben Kasyafani. Ini adalah konten di channel gue yang akan ngebahas tentang hal-hal yang paling sering dibahas sama orang-orang di sekitar gue, yaitu adalah KDRT. Video seorang perempuan dengan luka di tubuh akibat kekerasan dalam rumah tangga viral di media sosial. Namun kini sang istri yang menjadi korban KDRT justru ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Depok, Jawa Barat meski terluka akibat dianiaya suami. Mas, lo harus bahas sesuatu yang rame, Mas, yang viral. Ya boleh tahu ya, boleh yang lebih ringan nggak? Ini pertanggung jawabannya besar nih kepada netizen. Tapi ya sudahlah. Memang akhir-akhir ini gue juga baca nih. Semuanya itu berawal dari sebuah berita dan juga sebuah artikel. Headline-nya adalah wanita korban KDRT di Depok malah jadi tersangka, ortu buka suara. Ini sebuah headline dari Detik News. Ini menurut penjelasan polisi Polres Metro Depok. Awal pada tanggal 26 Februari lalu ada cekcok suami istri. Kemudian sang suami tersinggung dengan ucapan sang istri dan menumpahkan bubuk cabai ke mata sang istri dan terjadi pergumulan. Sang istri terus terdorong, kemudian sang istri meremas dengan keras, alat vital suami. Untuk melepaskan remasan itu, sang suami memukul sang istri. Mungkin sekarang yang mengikuti kasusnya, mungkin lo semua udah ngikutin, mungkin sudah banyak berubah, tapi ini gue ambil beritanya di tanggal 24 Mei ya. Ini sekarang dua-duanya jadi tersangka dan kasus tersebut juga sudah terus bergulir. Polisi kemudian menetapkan keduanya sebagai tersangka dan polisi telah memberikan ruang untuk restoratif justice. Tapi sang istri tidak hadir saat itu. Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum dengan menggelar mediasi. Ya, kekeluargaan lah simpelnya, di antara korban dan juga terdakwa, dan kadang-kadang melibatkan juga para perwakilan masyarakat secara umum. Terkait masalah penahanan sang istri, ini yang akhirnya menyebabkan polemik ya. Netizen banyak yang komen, semuanya masyarakat akhirnya berpendapat yang kok seperti tidak adil, dan lain-lain. Ini menjelaskan subjektif alasannya kenapa istrinya ditahan dan suaminya tidak. Istri ini memang dari awal tidak kooperatif menurut penjelasan polisi, dan mulai pemeriksaan tahapan penyidikan dia sebagai saksi, kemudian naik penyidikan juga tidak kooperatif. Kita panggil tidak hadir, hadirnya pada panggilan kedua dan waktunya sudah mepet. Tapi gue gak akan bahas lebih dalam mengenai kasusnya. Polisi mungkin sudah ya pasti sudah mengupayakan yang terbaik untuk bisa menyelesaikan, karena ini juga sempat rame. Ini kita bahas yang lebih general aja kali, mengenai KDRT itu sendiri. Kan KDRT ini ya sudah menjadi apa bilangnya ya, beritanya banyak banget, dan di Indonesia juga datanya nanti bakalan gue kasih juga ternyata cukup banyak. Pertanyaannya adalah KDRT itu lingkup itu seperti apa sih? Kapan kita bisa klaim bahwa kita mengalami KDRT? Kapan kita bisa menghakimi bahwa ada kerabat, ada teman, semuanya mengalami KDRT? Sebenarnya sejauh mana si KDRT itu terjadi dan kejadian apa yang bisa kita artikan bahwa ini adalah KDRT? Nah, menurut website kemenkumham.co.id, ini memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi walaupun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga basicnya itu meliputi kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian, kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan, ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, dan hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan. Berikutnya adalah kekerasan seksual. Nah, ini mungkin kita juga sering dengar mengenai mengalami kekerasan seksual. Apa sebenarnya kekerasan seksual? Yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar dan tidak disukai korban. That's KDRT. Jadi kalau misalkan ini masuk, ya mungkin sudah bisa klaim bahwa ini adalah KDRT. Kenapa memang muncul sebuah pertanyaan, kenapa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan? Walaupun sebenarnya menurut gue, setuju nggak? Lo setuju nggak kalau KDRT itu bisa terjadi pada laki-laki juga gitu? Kayak Irami gini kan kayaknya sering digebukin sama pacarnya kayaknya. Calon. Lebih. Tapi kalau misalkan lo digebukin sama pasangan lo sih, gue akan belain pasangan lo sama pacar lo. Nggak, tapi setuju ya kalau misalkan KDRT itu bisa dialami laki-laki juga dong. Potensinya cukup besar juga dong. Ya namanya emosional kan. Tapi kenapa perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan? Menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal, di mana laki-laki secara kultural telah dipersilakan menjadi penentu kehidupan. Ya dibilang imam ya laki-laki kalau di dalam agama muslim gitu ya. Laki-laki secara fisik lebih kuat daripada perempuan dan ada kemungkinan tingkat agresivitasnya yang tinggi memiliki dasar biologis pula, katanya gitu.
Masyarakat ada tradisi panjang mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan. Tradisi juga bisa. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa dia bergantung. Wah, ini gue yakin banget nih. Lo ngomongin sama cewek, abis lo. Ngomel pasti pada nggak setuju ke sini. Bisa nggak ya pada saat kita kenal dengan seseorang yang nantinya kita putuskan menjadi pasangan kita sudah melihat tanda-tanda itu. Ya kalau semua orang pertama kali ketemu mah pasti baik ya. Lo kalau ketemu pacar lo pasti baik dong awalnya dong. Lo menunjukkan versi terbaik lo dong. Pasti kita menunjukkan versi terbaik dari kita. Cuman pada saat kondisi terburuk kita lagi emosional, kita lagi temperamen segala macam, belum itu semua bisa menerima kan. Jarang orang menunjukkan itu di depan. Tapi tanda-tandanya bisa kelihatan nggak menurut lo? Itu dia pertanyaannya. Ini gue mau ngobrol sama salah satu penonton kita di konten pertama. Ini orang yang pertama kali minta ditelepon. Thank you banget udah nonton. Ini ada Ica. Halo Ca. Halo Ben. Halo. Thank you ya udah nonton video gue yang pertama ya. Sama-sama, thank you udah telepon. Hari ini kan gue ngebahas yang ringan-ringan aja kan, KDRT. Gini, kalau misalkan kita tahu ada satu kasus KDRT, kita semua pasti nggak mau lah terlibat dalam suatu hubungan yang toksik, bisa dibilang gitu kan. Salah satu cara kita untuk menjaga diri kan kita bisa melihat sign ya. Lo sekarang punya pasangan? Lo punya? Kalau sekarang ada pasangan, ada. Belum serius. Oh belum serius. Tapi lo udah pernah nikah? Sudah pernah. Jadi gue cukup kredibel untuk nanya sama lo nih. Menurut lo, kan lo beberapa kali ketemu dengan dari hubungan ini laki-laki ini ke laki-laki ini. Menurut lo bisa nggak tanda-tanda pasangan lo itu kasar diketahui? Jadi menurut lo apa tanda-tanda pasangan lo itu orang yang kasar? Sebenarnya setelah beberapa kali gue menjalin hubungan itu dari awal tuh sebenarnya kelihatan banget dari sikap dia ke bukan gue ya. Karena kalau gue kan tentunya orang yang dia sayang ceritanya. Jadi untuk awal itu kayak nggak terlalu terlihat dia kasar atau enggak ke gue. Tapi pada saat gue perhatikan ke sekeliling gitu, misal nih kita lagi makan di restoran, lalu dia memanggil waiter atau waitressnya dengan kayak nggak sabaran atau mbak mas gimana sih mas kayak gitu. Dari situ ternyata setelah gue telah lagi waktu awal dulu gue mungkin kayak nggak ngeh ya gitu, kayak yang mungkin dia lagi emosi aja karena dia lapar ya. Ternyata setelah beberapa lama gue menjalin hubungan dan dia mulai kelihatan aslinya ke gue pun dia kasar seperti itu. Jadi terlihatnya dari hal-hal kecil seperti itu, dia memperlakukan sekelilingnya seperti kayak kalau ke restoran atau sejauh pas dia lagi dia ngadepin sebuah masalah atau problema atau di tempat kerjanya lagi rungsing atau lagi hektik, terus dia ngomel-ngomel dengan kadang mungkin keluar kata-kata bahasa yang agak tidak sopan gitu ya. Dari situ juga ternyata bisa mengindikasikan loh. Oh iya, dari cara nyetir juga. Yang bener loh. Lo pernah mengalami berhubungan sama orang yang kasar, tapi waktu di awal lo tidak menyadari bahwa itu adalah tanda-tandanya. Jadi begitu lo mengalami itu, lo jadi menghubungkan itu. Oh itu mungkin. Betul. Dihubung-hubungkan, ditarik-tarik kesimpulan, saya kan menyimpulkan ya gitu. Jadi ternyata begini, begini gitu. Kayak kalau di jalan misal gitu, dia lagi nyetir terus tiba-tiba ada yang nyalip atau ada yang klakson, terus tiba-tiba dia uring-uring ngomel kayak yang keluar kata-kata itu. Nah, dari situ ternyata ada kecenderungan ke sana sih. Meskipun tidak semua banget yang gue tahu ya, yang gue kenal seperti itu, tapi most likely begitu ya. Betul. Kalau tadi lo bilang lo sudah menyimpulkan dari pengalaman lo itu, terus habis itu lo jadi berikutnya kalau ketemu sama cowok, lo menilai dari situnya. Pernah nggak akhirnya lo nemuin dia sama lagi sesuai dengan yang lo takutkan tanda-tanda itu? Habis itu lo tinggalin? Pernah. Jadi beberapa kali ketemu belum dekat banget, kayak yang baru mau penjajakan terus dia seperti itu, terus gue langsung yang lampu merah nih kayaknya nih, daripada gue terusin terus ke depannya bakal begitu lagi. Jadi ya udah gitu, karena nggak tahu kenapa berasa gitu setelah dianalisa gitu, kok kayaknya iya bener nih, ini salah satu tandanya deh gitu. Oke, lo boleh ceritain nggak kalau misalnya lo pernah involve di hubungan yang ya mungkin toksik dan ya kasar gitu? Sejauh mana? Terserah lo deh, lo mau ceritanya sejauh mana? Iya itu tadi gitu, kayak gue pernah punya hubungan sama orang yang terlihatnya di depan gue tuh kan kayak yang baik banget, sayang banget segala macam, tapi ya itu dari hal-hal kecil seperti itu dia sering melakukan yang kayak gitu ya pas disalip atau. Dan ternyata pada saat hubungan gue lebih serius lagi, ini gue ngomongin si mantan ya gitu, yang
sudah pernah menikah sama gue gitu. Ternyata pada saat hubungan pernikahan mulai muncul perlahan gitu, yang tadinya gue lihat mungkin tidak mengarah ke gue kasarnya atau negatifnya itu tadi gitu, tapi lama-lama seiring kita bareng-bareng dia kayak mungkin jadi kayak udah menjadi dirinya sendiri yang tidak dia tutup-tutupi lagi, jadinya kadang suka keimbas juga gitu ke gue gitu. Bisa dibilang sebenarnya alasan lo pisah salah satunya karena dia kasar? Salah satunya karena jadi kan kalau kita nikah ya Ben, lo kalau ada masalah sih sebenarnya wajar ya satu sama lain gitu, tapi kan lo bisa mencari solusinya atau lo bisa ngobrol yang enak untuk menyelesaikan masalah lo berdua itu kan. Yes. Bukan dengan silent treatment atau sebaliknya kayak lo jadi kasar, jadi berantem terus apa gitu kan. Ya gitu, yang gue alamin adalah pada saat akan mencoba menyelesaikan masalah kami, kecenderungan dia untuk selalu kasar dan ya bisa dibilang mungkin kayak jatuhnya jadi kayak KDRT gitu juga ya. Nah itu tadi gue sebelumnya ngejelasin mengenai lingkupnya KDRT kan. Nah itu salah satunya adalah kekerasan psikologis. Penjelasannya adalah perbuatan, ucapan yang membuat lo takut, membuat lo tidak percaya diri, lo gak berdaya. Nah itu satu paket gak? Kekerasan psikologis, kayak lo tadi sempat sebut soal silent treatment. Setelah perbuatan kasar itu yang mungkin fisik, yang lo terima dalam bentuk fisik, luka gitu. Luka psikologis seperti apa yang paling berat lo rasain? Maksud gue, apakah sakitnya itu sama? Lo pengalaman lo kayak gimana? Iya benar sih kayak kata lu bilang tadi, itu tuh satu paket gitu, bahkan secara psikologis, mental, terus lo kepercayaan diri lo, self esteem lo itu semua diserang semua. Jadi dari mulai yang dia kasar, misal nih pada saat gue pegang handphone dia gitu, pengen bertanya sesuatu tentang hal yang gue temukan gitu, dia langsung main rebut kasar, atau gue didorong, itu secara fisik ya, yang kasar, KDRT fisik gitu. Terus kadang-kadang gue ditepis, ya bahkan kayak mau dipukul atau apa. Tapi yang secara mental tuh kayak ya gitu, dia jadi suka ngomong kayak yang gue kayak gini kan gara-gara lo nih atau apa gitu, dan banyak hal-hal lain yang akhirnya satu paket setelah berantem secara fisik, terus secara mentalnya kena adalah dia berdalih, terus dia membalikan fakta, dia apa sih istilahnya ya saat manipulatif betul, yang diserang mental lo. Jadi lo lama-lama gue ngerasa oh iya apa gue yang salah ya. Terus kayak yang mungkin ini semua karena gue ya gitu. Lama-lama yang tadinya gue sepercaya diri itu bahwa gue benar dan gue tidak salah gitu dalam hal ini, lama-lama seiring terjadinya terus-terusan pertengkaran dan juga omongan-omongan dia yang ke gue gitu, jadi kayak yang oh iya ya gue kali ya yang salah ya, oh iya gue kali yang kurang bisa ngertiin dia ya, atau gue yang nggak percayaan ya, atau gue yang berlebihan ya, oh iya gue dah, dan banyak gue lainnya yang perasaan yang bikin lo ngerasa akhirnya lama-lama itu tadi percaya diri lo hilang, terus kayak lo ngerasa tidak sanggup menjadi istri yang baik misalnya, seperti itu, pasangan yang baik kayak gitu. Perasaan itu dan pikiran-pikiran negatif yang akhirnya muncul karena apa yang dia ucapkan ke lo, itu yang membuat lo sulit untuk valid gue tuh bener apa salah gitu ya. Nah gue gak tahu nih sejauh mana, kan ada kekerasan ibaratnya gini, ada KDRT yang mungkin memang sudah membutuhkan bantuan pihak berwajib, memang dipukulin. Nah gue gak tahu nih lo sejauh mana kekerasan fisiknya itu, tapi kalau dalam lo range-nya lo masih bisa handle ya, lo masih bisa hadapin sendiri. Range-nya masih bisa handle. Untuk kekerasan fisik gue masih bisa handle, paling ya itu tadi seperti yang gue bilang, pas kita berantem didorong agak sedikit seperti hal-hal seperti itu, tapi gue masih bisa handle gitu. Tapi secara mental yang itu tadi, jatuhnya self esteem gue yang kena. Itu mungkin yang membuat banyak perempuan yang mungkin sebenarnya dia udah butuh bantuan pihak berwajib malah untuk melindungi dia, tapi dia tidak melakukan itu. Itu yang akhirnya membuat korban ngerasa gue enggak kali, emang gue yang salah kali gitu kali ya, sehingga nggak mau ngelapor gitu loh. Betul. Yang gue lihat sih di banyak kondisi, terus kayak mungkin di berita dan segala macem tuh, entah salah satunya mungkin karena kita di Indonesia tradisinya kayak kita patriarki ya, atau perempuan gitu kayak yang harus ngalah sama laki-laki, harus nunduk sama pasangannya, harus nerimo, harus menutupi semua aib dan kekurangan pasangannya, mungkin seperti itu ya, harus menjaga keutuhan rumah tangga. Jatuhnya ya itu tadi gitu, kayak
segala sesuatu yang terjadi itu kayak ditutupin jadinya, terus dia kayak nggak mau lapor atau dia tidak mau cari bantuan, mungkin dari situ. Dan banyak stigma di masyarakat kita ya Ben, yang gue ngeliat kayak perempuan itu kalau pisah sama pasangannya nggak bener nih, nggak bisa ngurus suami atau nggak bisa ngurus pasangan. Iya. Gitu. Oh, itu terjadi lama lu juga? Terjadi, betulan terjadi. Pada saat proses perceraian itu, hal-hal mengenai kekerasan itu menjadi materi juga nggak? Ya, salah satunya, betul. So, lo sekarang gimana perkembangan lo dari kejadian? Itu berapa waktu yang lalu? Lo bercerai tahun? Udah lumayan lama sih, kurang lebih 2 tahun. Oh, baru dong. Lama tapi nggak terlalu lama sih. Prosesnya sekarang gue seperti apa? Masih setengah sih, kayak sudah bisa melepaskan, sudah bisa melupakan, sudah bisa memaafkan, tapi terkadang si kepercayaan diri gue nih kayak belum sepenuhnya balik gitu loh. Jadi untuk gue menerima orang baru, gue berkenalan dengan orang baru, membuka hati dengan orang baru tuh kadang-kadang masih kayak ada ragu-ragu dan enggak, ntar kayak gitu. Si tanda-tanda tadi mungkin jadinya banyak juga di lo gitu. Dari mulai cuman marah-marah di jalan, sampai kalau dia nutup pintu padahal sebenarnya cuman gara-gara kebelet pipis doang. Jadi overthinking, mikir kalau dia baik ke gue jadi salah, berasanya ini anak baik apa ya yang dia mau ya, pasti dia ada maunya nih, dia pasti ada salah nih sama gue nih. Jadi kayak gitu. Betul. Berarti gue punya kesimpulan juga nih. Ini kesimpulan yang mungkin orang lain belum punya nih. Korban dari KDRT itu bukan cuman perempuan yang mengalami kekerasan fisik, tapi juga korbannya adalah pacar dari perempuan yang berikutnya. Dia akan semakin Iya betul sih, betul. Karena sudah banyak yang mengeluhkan itu juga ya, kenapa ya gitu. Orang tuh kalau habis disakitin tuh kecenderungan buat nyakitin orang atau buat nggak percayaan tuh banyak banget ya. Nah, itu tapi lo sadar kan bahwa banyak pikiran-pikiran negatif yang juga muncul hanya dari masa trauma lo doang gitu, maksud gue. Iya, sadar dan gue mulai perlahan-lahan pelan-pelan untuk berdamai dengan itu. Jadi gue tidak mau melibatkan lagi istilahnya perasaan gue yang dulu, trauma gue ke orang-orang lain lagi gitu, ke sekeliling gue. Jadi itu yang lagi pelan-pelan dicoba untuk diatasi dan dilakukan. Anak ada berapa? Ada kebetulan berapa? Udah ada 2. Oh, single mother of 2. Oh ya, satu lagi terakhir. Lo cari bantuan nggak? Cari bantuan terapis, psikolog atau apa gitu? Cari sempet. Karena kayak gue ngerasa gue nggak bisa handle sendiri pada saat awal-awal terutama, dan gue memikirkan bahwa ada anak yang akan sangat terpengaruh juga mentalnya kalau misalnya gue sebagai ibunya sakit ya. Maksudnya gue nggak bisa berpikir dengan jernih gitu kan, anak gue juga akan pasti akan menjadi korbannya juga kan, dan yang itu yang nggak gue mau. Jadi aku mencari psikolog, aku sharing, aku ya mencoba untuk melakukan hal-hal tersebut untuk membuat agar kesadaran diri dan bisa menghandle trauma itu bisa lebih cepat gitu. Yes. Lo cewek karir? Lo kerja ya? Kerja. Jadi lo single mother of 2 and a career woman. Keren. Aduh Cak, thank you banget mau share. Yang kali ini seru sih. Siap, nanti ditonton lagi. Thank you Cak, thank you, sukses ya. Salam buat anak-anak lo yang keren-keren itu 2 pasti gue yakin. Bye Cak. Thank you Ben. Dah. Levelnya beda-beda ya. Mungkin yang Ica alamin 1, 2, 3. Ada yang ngalamin sampai buruk banget, tadi sempat gue bahas juga sampai butuh bantuan pihak berwajib karena sangat merasa terancam dan lain-lain. Mental tuh pasti terganggu lah ya. Tapi tadi sih 2 tahun gue bisa ngobrol sama Ica yang suaranya menurut gue cukup riang. Kenapa gue tahu, gue tebak dia kerja, nggak tahu ya. Gue orangnya suka ngebaca dari dia membawakan dirinya dan pembahasannya, caranya dia bercerita. Gue yakin sih dia ini ya career woman gitu, kayak orang yang udah tahu mau ngapain gitu kan. Kayaknya juga tanda-tanda itu bukan hanya kita lihat dari orang lain, maksudnya kita melihat pada saat ketemu sama pasangan orang baru, terus kita mau in relationship sama dia, terus kita mencari tanda-tanda, tapi juga perhatikan tanda-tanda dari lu. Kadang-kadang ada letupan-letupan emosi yang kita sendiri nggak sadar itu ada di kita gitu, trauma-trauma juga yang kita sadarin kita nggak sadar. Gue malah lebih banyak sekarang ya
Mostly kalau tadi ada yang bilang cowok tuh agresivitasnya tinggi, well, gue bisa pastikan itu betul ya. Kayaknya semua cowok-cowok tuh emosional ya. Kayaknya kalau udah denger kata emosi tuh ya, kalau udah kesenggol itu udah beda urusan tuh. Nah itu dia tanda-tanda seperti itu yang lo harus tahu nih, sejauh mana pada saat lo kesenggol itu lo bisa berbuat. Apakah lo punya cukup kemampuan? Kalau emosinya sih kayak rata-rata semua sama. Mau orang pendiam, mau orang yang gak suka marah, pasti ada emosinya. Cuman sampai di mana lo bisa menahan, itu dia permasalahan. Seiring bertambahnya umur, ngomongin umur. Kemampuan lo mengendalikan emosi harusnya itu semakin baik, harusnya. Nah kalau misalkan itu semakin buruk, there's something wrong with you. Tanda-tanda itu harus lo kenalin. Makanya gue kalau misalkan gue sedang berdebat dengan pasangan gue sekarang, ya dulu gue termasuk orang enggak harus selesaikan sekarang. Karena apa? Karena nanti kalau udah nggak ada emosinya, tensinya, kita memang lebih biasa untuk kayak menghindar gitu. Tapi sekarang kalau sudah terlalu memuncak, baiknya lo cabut, men. Karena kalau nggak cabut, lo nggak bakal tahu tuh emosi bisa meningkat sampai di mana gitu. Nah, sekarang gue lebih baik untuk diem, nggak ngelihat wujudnya, udah sendiri-sendiri dulu, nurunin dulu karena takut. Itu tanda-tanda itu lo harus sadarin sendiri buat lo gitu. Oke, mungkin itu bisa berhasil atau tidak sampai sejauh mana, but gue yakin banget sih semua hubungan punya cara sendiri ya untuk bisa menyelesaikan masalahnya, konfliknya seberat apapun itu. Ya mungkin kalau lo berhasil, misalkan sekarang hubungan lo 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, mungkin yang baru mau menikah mungkin, ya Ram. Yang baru mau menikah, lo pasti ntar ketemulah caranya sendiri untuk bisa mempunyai hubungan yang get along. Nah, dan kalau hubungan lo get along, sekarang gue akan kasih gambaran andaikan lo berhasil membina hubungan yang setiap doanya orang datang ke pernikahan nanti katanya sakinah, mawadah, warohmah. Kurang lebih nanti pernikahan lo dan juga hubungan lo dengan pasangan lo akan jadi seperti ini. Thank you yang udah nonton, ketemu lagi di cerita sama gue berikutnya. Ciao.